Kembali lagi di Niat Talk Show, ngabuburit inspiratif ala TCI. Hari ini saya, Agung Budi Prasetyo, akan menjadi moderator untuk mendampingi Bapak sebelah saya ini nanti sebagai bintang tamu. Kebetulan bintang tamu kita hari ini adalah seorang yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ahli teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, sangat terkenal. Kita sambut Bapak Ono Purbo. Selamat sore Pak. Selamat sore, kabar baik. Itu kepean sudah siap? Oh, Contekan, alhamdulillah siap. Aduh, gimana Pak? Hari ini kita bakal bahas apa nih Pak ceritanya? AI. Ya, bagaimana kita bikin komputernya kayaknya pinter, Kayaknya. padahal goblok. Ini rencananya Pak Oni bakal praktek langsung ya Pak ya? Ya. Praktek langsung. Cuma nanti kalau ada pertanyaan langsung ini ya. Oh iya, nanti langsung aja nanti saya cobain sampein pertanyaan ke Bapak. Ya. Soalnya Bapak nggak bisa lihat. Ya, teman-teman di YouTube juga. Ya, gua nggak bisa. Sekarang masih bisa lihat pakai kacamata. Kalau dilepas gua nggak bisa lihat. Aduh, gimana mau mulai aja kalau Langsung. biar padat. Oke, silakan. Oh, langsung. Oke. Oke. Siap. Oke. Gua nanya dulu, Sob. AI teh naon kata lu? Artificial intelligence Pak. Iya, dalam bahasa manusia naon? Bahasa manusianya kecerdasan bobodohan. Kebodohan. Ya, siap. Sekarang kita lihat ya. Jadi nanti fungsinya makhluk-makhluk ini fungsinya cuma dua sih sebenarnya. Kita bisa bikin klasifikasi sama kita jadi dukun. Ya. Urusannya dua itu aja. Coba kita lihat sini. Ini contoh pemakaian AI ya. Contoh pemakaian paling sederhana aja ya. Ini kalau kita lihat ke bawah, ini saya lagi buka toko online, nggak usah nyebut merek ya, toko online nih nggak usah nyebut merek. Kalau kita lihat ke bawah ada iklan ban, ada lemot, ada iklan nih, ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang, setiap user sama atau beda? Beda sih. Jago. Kenapa bisa beda? Mampus lu. Nah, Kebutuhannya beda katanya. dia taunya kebutuhan dari mana? Jadi apa yang kita search dicatat ya. Kalau saya searchingnya biasa yang lucu-lucu, iklannya lucu. Kalau Agung searchingnya yang serius-serius kan, iklannya serius bisa. Jadi apa yang kita search dicatat. Terus yang kita beli dicatat ya. Dari situ dia bisa tahu. Itu namanya klasifikasi. Beres ya, ngerti? Klasifikasi. Jadi dia tahu, oh ono teh makhluk naon. Nah, itu bagian dari AI. Beres ya? Udah kebayang ya? Nah, sekarang kita coba lihat. Ini karena waktunya cuma 1 jam, gue stres ini sebenarnya sumpah stres gue. Kita lihat yang ini paling gampang mah, Google Map. Semua tahu Google Map kan? Nah, pintar. Sekarang coba kita bikin ini. Iya teh naon namanya? Ini teh apa sih namanya? Lalu lintas ya. Lalu lintas Jakarta ya. Ini kebetulan punten ini di Jakarta. Jakarta lebih menarik daripada Bandung soalnya Jakarta jalan macet. Jadi warna-warni kan jalannya ya. Kalau di Bandung kan lancar semua merenya. Jadi warnanya hijau. Di Jakarta kan ada yang merah, kuning, hijau, biru, apa segala macam. Ya. Kalau yang warna hijau jalan lancar ya. Semua tahu ya. Yang warna orange agak macet, merah itu macet, yang hitam nggak gerak, macet. Pertanyaannya, tahu dari mana Google? Tahu jalannya macet, ayo. Satelit, ya. Dari mana lagi? Dari HP kita. Dari mana? Dari dukun. Dari yang tadi yang HP kita siapa yang ngomong HP kita teh? Nah, yang benar yang sana HP kita. Gitu ya. Jadi satelit punten Bu, satelit salah. Jadi Google belum kaya. Jadi dia tidak bisa beli satelit sendiri ternyata. Cuman Google pinter, dia bikin Android dipasang di handphone. Mudah-mudahan pada ikhlas ya. Handphone kita lapor ke Google. Jadi laporan itu dia tahu, oh jalan ini macet. Intinya dari ini semua ini kalau di dunia ini namanya digital ekonomi ya.
Sebenarnya salah kalimatnya, bukan digital ekonomi, ekonomi mata-mata. Ekonomi mata-mata Pak. Tadi toko online memata-matai kita kan, Google juga mata-matain. Jadi semua sebenarnya melakukan mata-mata supaya dia bisa tahu kondisinya seperti apa. Nah, kesalahan Republik ini kurang melakukan mata-mata pada rakyatnya. Jadi program pemerintah tidak tahu, itu politik nggak usah disebut. Oh, iya. Ya udah. Kirain Bapak udah mau politik kan? Nggak, itu gue lagi ngeledek yang di atas. Nanti abis ini TCI digerebek ya. Oke, balik ke dia ya. Ini yang Anda lihat di depan ini namanya klasifikasi. Sama tadi iklan, sama klasifikasi. Beres ya? Oke. Sekarang saya pengen ngasih lihat yang namanya dukun. Sudah pernah lihat dukun di Google Map? Oh, hati-hati Pak, sama pesulap merah hati Pak. Pesulap merah. Itu mah pesulap lain, men. Ini mah dukun ya. Coba. Sudah pernah lihat dukun di Google Map? Udah pernah lihat? Pak Dedi? Belum. Pernah lihat dukun? Belum. Oke, kita akan lihat dukun ya, saudara-saudara. Gampang. Sekarang saya mau kalau ke Bandung susah ya, jauh. Saya Tangerang sama Jakarta aja biar kelihatan dekat ya. Tangerang, Jakarta. Saya pengen jalan dari Tangerang ke Jakarta nih. Nih, rute Tangerang Jakarta ya. Tangerang ke Jakarta. Jakarta. Oke, siap. Dia langsung ngasih saran berangkat lewat mana nih. Oke. Kondisinya sekarang lewat jalur, nah yang perlu kita perhatiin baik-baik teh ininya nih. Oke. Ini kelihatan yang warna biru teh lancar ya. Yang warna merah teh macet ya. Oke. Yang warna orange agak macet, ini merah macet. Dia sarannya lewat sini. Oke. Ini berangkatnya sekarang. Normal. Kita Google tahu kondisinya macet karena handphone kita lapor ke Google. Oh, iya. Jadi Google memata-matai kita. Sekarang saya pengen ngasih lihat fungsinya, namanya machine learning, AI, deep learning dan sebagainya. Urusannya tadi dua ya, klasifikasi sama dukun. Kalau dukun bahasa kerennya teh forecasting, prediction, itu bahasa keren. Cuman kalau bahasa Indonesia kan garing ya, mendingan pakai kata dukun, lebih menarik. Masuk Pak. Ya. Masuk kan? Ya betul, memang masuk. Pas gua ngomong dukun itu orang kabinet langsung ngamuk. Hah? Dukun, lu gila no? Ya, pada zaman dulu pakai menyan, sekarang kita pakai data dukunnya. Oke, sekarang kita berangkat pada ya. Pada hari Selasa jam 16.10. Sekarang ini ya. Sekarang kita lihat perdukunan, kemampuan Google melakukan perdukunan. Saya next nih. Hari Rabu, tolong lihat macetnya sama atau beda? Beda ya, hari Rabu. Beda macetnya ya. Coba kita next lagi hari Kamis. Coba lihat macetnya sama atau beda. Ini yang di sini beda nih, kelihatan berubah nih. Sini juga agak berubah dikit ya. Paling keren mah hari ini Jumat macet ya. Hari Sabtu lancar. Dia ngerubah jalur. Oh, macetnya lebih geblek. Hari Minggu lancar ya. Oh, sama ada macet. Tapi nyatanya berubah. Pertanyaannya, kok Google tahu? Belum kejadian ini teh. Nah, kenapa bisa tahu? Mampus lu pada. Historical data sih kata anak-anak tadi. Jadi histori ya. Jadi kebiasaan hari Jumat jam sekian macetnya di mana itu dari pengumpulan data bertahun-tahun ya. Jadi logika berpikir yang namanya AI, machine learning, deep learning cuma gitu aja. Dia kumpulin data yang banyak, terus dia ngelihat pola kalau hari Senin jam sekian kayak gimana. Biasanya kayak gimana? Iya, gitu aja sih. Jadi AI itu kayak gitu doang sih sebenarnya. Dia kuncinya kita harus ngumpulin data dulu ya. Nah, yang seru nanti di dunia pemerintahan, datanya berbentuk soft copy, hard copy pemerintah teh. Wah, ada yang hard juga sih kalian ya. Iya, banyaknya hard copy ya, yang terutama yang jadul-jadul ya. Kalau kita lagi di audit sama BPK, BPKP kan isinya laporan dokumen satu truk. Ya. Beneran truk itu goblok itu teh, asli. Satu truk dokumen. Terus kalau udah punya dokumen satu truk tuh gimana? Kita pakai AI suruh data entry kan mampus. Tapi nggak apa sih. Kita punya TCI yang bisa data entry satu truk. Tenang aja, jadi masalah.
Jadi kuncinya teh history sebenarnya. Dari history kita bisa lihat pola perilaku, nanti kita proyeksi ke depan. Itu aja sih AI sebenarnya, itu aja. Beres ya? Udah mulai kebayang kan? Ya. Nah, udah mulai kebayang nih ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi. Yang seru. Saya adalah juri kebetulan. Juri Satu Indonesia Award. Ini masih dibuka Satu Indonesia. 1 minus Indonesia. Indonesia. Ini ya. Ini Satu Indonesia Award. Saya jurinya, salah satu jurinya. Ini ada yang keren sih, ada lupa tahun berapa ada yang keren. Tapi intinya gini, ini udah sekitar 13-14 tahun. Kemudian orang-orang pada masukin ini kunaon lemot si Astra lemot pisan. Udah ini cerita aja, tapi nanti saya kasih lihat makhluknya, satu makhluk ya. Jadi nanti kalau bisa masuk ke dalam Satu Indonesia Award itu ada tahun 2019 kalau nggak salah, ada anak namanya Yoga. Jadi ini untuk anak muda usia di bawah 35 tahun yang inspiratif, tolong dia ajuin aja ke sini. Kalau memang benar-benar inspiratif dapat award sama duit ya. Nggak banyak sih duitnya, cuma 60 juta ya anjir. Wow. Lumayan buat beli ini ya, combro itu berapa truk gitu. Oh, semua Jawa. Nah, ini jurinya yang paling keren mah jurinya ada Bu Nila, Pak Emil, terus ada juri yang suka bikin salah fokus. Ini juri salah fokus sih satu yang ini teh. Bener. Ya bener ya, kaum laki-laki salah, kalau perempuan mah kagak, keluar nggak peduli dia mah. Sekarang saya masuk ke yang penerimanya nih, satu tahun 2019 kalau nggak salah. Salah, bener kan salah gue. 2020 ya berarti. Salah deh, 2021. Oh, Pak. Coba Pak. Salah, berarti 2018. Salah. Tapi bener, ini ada satu sih yang jago juga. Ini AI juga nih. Si siapa? Noteflux. Itu AI. Dia kalau dia mainnya main ini ya, main apa sih? Saya ceritain dikit yang dikerjain Noteflux ya. Yeah. Jadi Noteflux perusahaan Indonesia, dia bisa nge-tap datanya CCTV. Di Jakarta kan CCTV dipasang di di tower-tower seluler segala macam. Dia tap data-data CCTV tadi. Kemudian contoh aplikasi yang rada gelonya gini, dia bisa nganalisa. Kan sebenarnya yang dilakukan pengenalan citra ya, pengenalan gambar. Iya teh naon, iya Agung, iya Ono, cakep mana Agung sama Ono, jelas Ono do. Dia nggak berani ngelawan. Gua depan bagian. Nah, yang dilakukan Noteflux kayak gini, dia ngelihat ini tenda biru buat pedagang itu. Kan pakai CCTV malam-malam, terus dianalisa sama dia perkembangan tiap tenda biru tiap malam kayak gimana. Dari situ dia bisa ngasukin ke pemerintah kayak gimana. Tapi makainya pakai kamera, daripada ngitung kan malas kan. Pakai kamera. Nah, saya pengen ngasih lihat yang tahun berapa ini teh ya? Bentar, gue penasaran. Salah, bukan ini. Bentar. Nah, ini dia ketemu ini. Nih keren nih makhluk satu ini. Saya gedein ya. Ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama, orang Bali. Namanya juga I Gede Merta, itu orang Bali pisan ya. Yang dia kerjain keren, asli. Kita bisa masuk ke Play Store, playgoogle.com. Oke. Dia teh bikin namanya, kalau Mas Menteri kan bikinnya Gojek ya. Ini dia bikin Fisgo. Oke. Search mana search teh? Oh ini ya, search Fisgo. Oke, dia bikin aplikasi namanya Fisgo. Tapi lu pasti bingung, gue pengen tahu. Nah ini Fisgo. Oke, ini aplikasinya buat. Jadi, nah ini aplikasinya teh buat namanya nelayan. Oke. Ini sekarang bayangin nelayan teh kasihan hidupnya ya. Bayangin nelayan dia harus cari ikan. Untuk nyari ikan dia harus ngabisin bensin. Bayangkan kalau kita bisa bikin aplikasi, nelayan turun ke lautnya kan malam, sore turun ke laut. Aplikasinya ini akan bilang ke nelayan, ikan tuna hari ini ada di sini.
silahkan, dan bener langsung dapat. Sekarang gue pengen nanya ke lu pada, gimana caranya aplikasinya si yoga ini bisa tahu ikan tuna ada di mana? Nah, mampus lu. Nah, Non? Bohak. ikan tuna bohak itu Pak. Aduh. Ngaco. Terus WhatsAppan gue ada di sini. Tabok eta mah. So, kumaha carana? Ayo, keren sih. Ali nih. Ini asli keren. Kunaon? Radar katanya. Pakai radar, salah. Salah ya. Gue yakin dulu pada salah semua. Cuaca udah mulai dekat. Cuaca. Jadi Suhu air laut benar. Pertanyaannya gimana si yoga bisa dapat data suhu air laut? dipasang. Tanya ke BMKG nggak mungkin kan? BMKG kita nggak secanggih itu men. Oh. Banyak naon? Banyak burung katanya. Burung, apa hubungannya burung? Hah? Aplikasi cuaca. Nih si yoga pinter. Jadi tolong diingat ya semuanya. Prosesnya semua mata-mata ya. Tolong ingat, semua mata-mata. Bisa mata-mata yang berupa fisik, bisa mata-mata apa yang kita klik segala macam dimata-matain. Dari histori kita melakukan prediksi ke depan, kita melakukan klasifikasi. Yoga juga sama caranya. Cuman dia pinter. Kita masuk ke Google nih ya. Kebetulan BMKG-nya Amerika ngeluncurin satelit. BMKG-nya Amerika namanya NOAA. Oke. National Oceanic Atmospheric Administration, dia ngeluncurin satelit. Oke. Satelit cuaca, kita lihat gambarnya. Nah, ini satelit cuacanya. Oke. Nah, yang seru dari sini, dia punya data temperatur ya. Surface temperatur. Dia punya data temperatur arus laut sedunia bertahun-tahun. Keren kan? Dan gebleknya yang namanya NOAA itu dilepas datanya gratis. Udah gitu yoga akses ke data itu. Udah gitu dia bisa bikin prediksi dong. Kan dia tahu kira-kira, dia orang kelautan ya, dia bisa tahu oh ikan tuna suka suhu sekian, arah arus kayak gini. Nah, dia prediksi, oh kira-kira ikan tunanya ada di sini. Tapi harus pinter. Jadi kita harus pinter banget nih urusannya. Gimana caranya kita bisa dapat data tadi? Nah, si yoga jago. Google jago. Toko-toko online jago. Jadi semuanya adalah mata-mata. Ingat ya. Kuncinya di situ loh, mata-mata. Nah, sekarang saya masuk lagi ke ini ada pertanyaan nih, kayaknya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan nih Pak. Jadi kan ini ada dari YouTube dia Mas Hardianto. Pak mau nanya, dalam penggunaan mesin ini gue yang baca aja ya, lu Mas santai hidupnya ya. Ya. Biar Agung Mas santai hidupnya. Dalam penggunaan mesin learning ada nggak sih dampak dari kesalahan pada model mesin learning dalam pengembangan sistem informasi? Ada banget. Ini contoh paling sederhana. Jadi gini ya, komputer teh goblok, komputer itu tolol, bisa. Oke. Yang contoh yang di sini adalah kalau dalam bahasa yang kasar teh gini lah. Bisa nggak sih kita nge-hack machine learning? Bisa. Oke. Tapi tolong jangan dipraktekkan ya. Kalau dipraktekkan kurang cabokan ya hiji-hiji. Jadi machine learning itu sangat tergantung pada data. Cara hackingnya machine learning gampang, datanya kita rubah. Kalau datanya kita rubah, hasil prediksinya jadi salah dong. Contoh, ini contoh kita pakai logika aja ya. Pernah ngelihat, coba gua cari dulu di sini ya, di YouTube ya, di Google. Yang orang yang ngegeret handphone banyak teh. Oh iya, yang ngegeret HP banyak, tipu Google Map, gitu ya? Ya. Gitu ya. Kita lihat coba gambarnya ada nggak ya? Mana ya? Yang ini bukan ya? Pokoknya, oh ini. Nah ini contoh paling keren. Jadi Google Map teh tergantung pada HP kan, data dari HP. Kalau ada orang cukup gila, dia bawa HP yang banyak, HP ini kan jalannya digeret sama orang kan, jadi jalannya lambat. Jadi orang mikir jalannya teh lagi macet.
ketipu langsung. Ya Google mikir sekian banyak orang jalannya lama gitu. Ya, padahal sih ada orang geret HP. Padahal geret HP sama satu orang. Banyak. Jadi gampang nipunya sih sebenarnya. Jadi nipunya dampak kesalahan dari ini ya udah orang jadi salah ketipu. Intinya itu aja sih. Dan ini hasil yang mesin learning jadi salah. Salah itu proyeksinya. Contoh yang lain gini. Udah pernah gue nanya dulu ke lu pada. Google perusahaan apa coba? Google perusahaan search engine. Search engine? Perusahaan apa? Perusahaan apa? Mata-mata. Langsung. Jadi kalau udah pernah ngobrol sama orang Google teh perusahaan artificial intelligence. Gitu ya. Konsekuensi dari situ dia bermain sama data banget. Nah, kalau datanya salah ya udah bubar. Jadi ini terjadi juga sama Google Translate. Google Translate kalau kita translate kan kita bisa masukin ini ya. Koreksi perbaikan. Bayangin kalau kita jahat kita kasih perbaikan yang salah, kacau ntar translate-nya kan. Jadi dia sangat tergantung pada niat baik kita yang buat ngasih data sih sebenarnya. Tapi kita kalau sebagai perusahaan pengen ngasih layanan buat AI, machine learning segala macam, jadi kita sangat tergantung pada data itu. Jadi data itu harganya mahal banget karena dia bisa kita pakai buat dukun. Beres ya. Jadi ini kira-kira jawabannya kira-kira kayak gitu ya. Ada pertanyaan lain? Mau diganti sama siap. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat pelan-pelan teknik melakukan perdukunan, gitu ya. Klinik digital. Software yang kita pakai namanya Orange. Sekalian saya kenalin, namanya Orange Data Mining. Ini karena waktu singkat, gue stres, jadi gue langsung cepet aja. Ini kuliahnya free sih sebenarnya. Ada di ini kuliahnya saya kasih tahu dulu ya. Kuliahnya bisa diakses di sini. Ini save dulu. Ini nah ini saya kasih cerita dikit di kampus saya. Saya di kampusnya Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita bikin web namanya opencourse.itts.acid, free. Oke. Dan semua orang bisa ngambil kuliah di situ, bisa dapat sertifikat gratis juga. Alamatnya Open Course. Nah, salah satu yang terkait sama iyalah. Kalau yang ini dari sini ya. Bentar, tadi mana? Wih, jadi hilang. Ini dia. Yang terkait sama ini adalah ini big data sama data analytics. Jadi ada kuliah Big Data Analytics free, bisa diambil 1 semester. Silahkan ambil. Cuman saya agak nggak berani buat ini. Kalau dilihat di sini ada yang pakai Orange, ada yang pakai R, ada yang pakai Python, ada yang pakai Google Colab, ada yang pakai Keras, ada yang pakai TensorFlow dan sebagainya. Cuman untuk kuliah ini saya cuman baru berani ngasih yang Orange-nya aja. Soalnya kemarin saya cobain yang lain, mahasiswanya pingsan, lihat. Pelan-pelan sih Pak ya. Yang jadi masalah besar teh nggak pada punya naon teh sense teh bahasa Indonesia naonnya rasa, insting lah. Yang saya butuhin apa gitu. Kebanyakan teh belajar coding, tapi tidak bisa interpretasi hasil codingan teh naon. Kalau kasih lihat gambar nggak tahu ini apa maksudnya, nggak keluar. Jadi masalahnya di situ paling besarnya ya. Oke, jadi kuliahnya free. Buku-bukunya lagi di copy sama siapa tadi teh? Febri ya. Bukunya lagi di copy sama Febri. Mudah-mudahan ke copy lumayan. Itu cuma 3 folder, mungkin sekitar 300-400 buku yang lagi di copy. Bukunya tentang artificial intelligence, tentang data mining, data science. Oke, silakan di-copyin. Jangan bilang-bilang itu dari Ono. Nggak usah bilang itu dari Ono karena hasilnya terjaga. Ya, soalnya Ono hasil torrent, jadi nggak boleh. Sebelum kita ke Orange. Saat ini ada pertanyaan lagi. Ono pakai kacamata gue bisa baca. Dari Mbak Luna Sabrina. Saat ini dengan kemajuan teknologi dan penggunaan smartphone, banyak sekali data pribadi yang sering diretas dan dijual. Bagaimana untuk mengamankan data pribadi kita? Jangan di-sharing. Tapi kalau misalkan dipakai untuk aplikasi contohnya. Jadi kalau kita baca peraturan pemerintahnya ya, peraturan namanya peraturan PDP, perlindungan data pribadi. Di peraturan itu jelas eksplisit
kita akan kena denda dan masuk penjara kalau kita memperjualkan data pribadi. Kalau kita mengeksploitasi data pribadi, kalau kita memalsukan dan paling mahal ya. Kalau nggak salah dendanya sekitar berapa ya? Berapa ratus M gitu ya, 800-an M lah. Ya. Jadi kalau mau selamat caranya gini sih sebenarnya. Kan kita misalnya toko online lah, Toko online kan dia nyatet user ini, dia punya datanya, user ini rumahnya di mana, namanya siapa, tanggal lahir sama, data itu ada kan, dan dia punya data user ini beli apa segala macam ada, oke. Kalau dia pengen ngelepas data pribadinya di delete dulu, yang dilepas cuman transaksinya doang, nggak apa-apa. Jadi kalau kita punya data pribadinya kita buang, tinggal transaksi yang terjadi, nggak masalah, tidak melanggar data pribadi. Itu sebagai perusahaan. Sekarang sebagai orang biasa, nah masalah paling besar orang biasa bukan perusahaan. Kalau perusahaan mah gampang, udah pada ngerti, pada nggak mau masuk penjara soalnya perusahaan. Kalau orang biasa kita masukin kata kunci yang sederhana aja ya, IKTP. Itu kan kata kunci biasa kan, IKTP, kartu keluarga, kata kunci biasa. Sekarang kita masukin ke gambar, halus. Gambar ya. Ini gambar IKTP, bagus ya? Semuanya transparan, terbuka, kita bisa ngelihat nama orang, gambar semua lengkap. Bagus ya. Ya itu bangsa Indonesia emang sangat suka sharing data pribadi, ya sudah selamat. Berbagi data pribadi. Ya. Ini masalah paling besar sih sebenarnya. Jadi itu tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengamankan data pribadi? Ya lu jangan sharing, guys. Gitu. Cuman, nah ini ceritanya bisa panjang ya, karena orang banyak kadang-kadang nipu. Jadi kadang social engineering ditipu. Misalnya, Anda dapat hadiah, tolong kirim kopi KTP-nya ya, udah selamat. Padahal pengen hadiahnya, ini dari Mbak Tania, Pak mau tanya dong, gimana menerapkan machine learning yang dapat mengubah kehidupan manusia? Wah, general. Mengubah manusia. Mengubah kehidupan. Contoh paling sederhana mah tadi, ini contoh yang paling sederhana mah tadi ya. Nih, Google Map. Kalau anda lagi jalan sekarang, pakai Google Map nggak sekarang teh? Iya sih. Iya. Walaupun kadang-kadang salah jalan ya. Ya, tapi itu mah. Jadi harus Google Map dan doa sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa doa aja Google Map. Jadi itu termasuk berubah ya, Pak. Udah langsung kebiasaan kita. Udah kebiasaan sekarang kan Google Map. Saya juga cari Cakra Building, langsung Cakra Batu Nunggal, nyampe sini Pan. Hebat di Google Map ada. Coba cari Ono Jakarta, yang ada mah Ono Surono, ada di mana-mana itu mah. Jadi ini iklan nggak boleh ya. Ini contoh yang paling gampang gini. Waduh, ini ada pertanyaan paling keren nih. Bicaranya menurut Bapak, bagaimana karya ChatGPT dampaknya pada dunia pendidikan itu bagaimana? Halus, Iya, teman-teman saya pada nyontek. Saya juga gitu Pak ini. Iya. Jadi lumayan. Cuman tetap ya. Nih, gue kasih contoh ChatGPT. Tapi dari satu sisi bagus. Pada tahu ChatGPT semua Pak ya? Udah tahu kegoblokannya dia nggak? Waduh. Nih ChatGPT, masuk aja ya. Kita lihat yang kacau dari ChatGPT. Jadi semua yang namanya AI machine learning tergantung training data yang dikasih ya. Oke. Sekarang saya ChatGPT, kita nyari standby. Oke, siap. Oke. Oh, login kudu login ya. Oh ya, gue belum login. Pakai Google. Oke. Ini soalnya baru diinstal browsernya tadi atas permintaan. Tadi teh? Cepi ya. Ya berhubung tadi ini komputer baru diinstal. Oke, saya udah masuk. Ini apa next? Next ya. Ini next lagi. Ini dan. Oke. Coba cari siapa? Ono W Purbo. Ayo, kira-kira jawabannya siapa? Hah? Masa nggak bisa? Masa sih? Nggak bisa? Ahli teknologi. Hah? Ini bisa? Bisa tuh. Mungkin dari ada datanya juga ya kan, makanya bisa. Oke. Coba regenerate response ya. Coba gua suruh regenerate dulu ya. Gue pengen lihat yang salahnya.
Oh ini boleh bener kemarin salah dulu gue. Sekarang jadi bener Katanya itu Pak. Tapi emang kata orang-orang juga emang secara garis besar bagus, cuman yang detailnya ada yang salah aja sih. Iya, tergantung training datanya, tempat tinggal Onowe Purbos ya. Waduh. Kalau beneran ada tuh gimana Pak tuh? Oh nggak ada. Nggak dapat ya? Nih, tapi dia udah mulai bener kemarin goblok dia. Jadi kemarin kejadiannya teh Ono adalah ya pakar IT, padahal yang bilang pakar IT mah wartawan bukan Ono kan nggak pernah ngomong gitu ya, wartawan bilang pakar IT yang lahir di Jogja, lulusan UGM men. Wah. Nafsu orang Ono yang mana? Ya, Ono yang namanya Rosuryo. Ternyata mereka lebih suka sama orang Jogja daripada orang Bandung. Aku mah ya Bandung enakan bisa. Jadi itu kejadiannya, makanya saya senang gitu. Tapi kalau menurut saya sih bagus ChatGPT buat cari contekan. Buat cari contekan? Enggak, ya di satu sih bagus, tapi tetap kita harus sadar bahwa dia juga komputer, tergantung training data yang dikasih ya. Kalau training datanya salah ya kita harus benerin. Tetap nggak bisa 100% kita pakai juga ya. Saya kemarin cari contekan misalnya tolong bikinin coding apa gitu ya, keluar codingan buat machine learning Python machine learning buat apa gitu, keluar pas di run salah, nggak jalan gitu. Tapi ide dasarnya ide dasarnya dapat. Jadi buat dasarnya doang cuma tetap kita sebagai manusia harus lebih pintar dari dia, kita harus benerin lagi, kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi untuk juga penelitian juga apa-apa ya. Jadi dia dapat garis besarnya, dia kembangin aja. Soalnya bangsa Indonesia paling susah kalau buat cari kata-kata waktu nulis. Oh iya. Ya kan? Iya. Udah tau lah saya kelakuan bangsa ini mah udah ketahuan. Suruh bikin laporan pasti nggak keluar kata-kata apa, nggak keluar, udah pakai ChatGPT dulu, udah gitu kita kembangin dari situ. Jadi kita laporannya jadi bagus pisan, kayaknya kita pinter kan, gitu kira-kira. Asal dikembangin lagi ya, asal nggak mentah-mentah. Wah, banyak pisan ya tanya dari YouTube nggak apa-apa nih tanya jawab gini ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya pengen punya waktu buat nanti ngasih lihat Orange juga. Orange ya, oke. Ini saya jawab dulu bentar. Ini Bapak nih Erialda Budiono. Pak, kenapa ya kalau kita lagi bahas sesuatu topik dengan teman suka tiba-tiba muncul Instagram dengan topik tersebut, mohon pencerahan. Muncul iklan dengan topik itu. Jangan khawatir, itu kejadian bukan hanya Instagram, hampir semua media sosial kayak gitu caranya. Jadi semua media sosial hidup dari iklan. Sekarang gimana caranya supaya iklan yang kita kasih presisi, sesuai dengan apa yang kita suka. Konsekuensinya media sosial akan melakukan mata-mata terhadap apa yang kita obrolin, kita lakuin. Dan kadang-kadang waktu dia melakukan mata-mata, dia kadang-kadang tidak etis. Dia melakukan mata-mata apa aja, pokoknya yang berhasil. Contoh paling gampang mah gini. Lagi puasa nggak boleh banyak ini ya. Haus tapi nggak bisa minum. Jadi contoh yang paling gampang gini ya. Pada makan WhatsApp. Pada senang dengan WhatsApp. Nah, sekarang gini caranya. Coba bikin grup baru. Pakai WhatsApp bikin grup baru, obrolin sesuatu yang nggak pernah kita obrolin sebelumnya. Misal kita ngobrolin tentang anak. Tadinya nggak pernah kita bikin grup soal anak, ngobrolin anak aja, ngobrolin tentang rumah, ngobrolin rumah aja, real estate segala macam. Lihat iklan yang ada di Facebook, sama. Jadi artinya apa? Obrolan kita di WhatsApp dimonitor, dimata-matain. Jadi intinya sederhana sih, yang namanya digital ekonomi mereka selalu berusaha supaya tepat sasaran iklannya. Sah sih, cuman cara dapetin datanya kadang-kadang tidak etis, itu aja. Itu sebenarnya agak melanggar PDP. Beres ya? Oke. Kita materi dulu ya. Saya akan nerusin materi yang ini. Ini kejadiannya yang minta adalah teman-teman BPKP sama BPK. Dua-duanya adalah badan untuk audit pemerintah. Selama ini mereka ngauditnya ngaudit kwitansi. Sekarang dia pengen ngaudit program pemerintah jalan apa enggak. Caranya gimana biar tahu program pemerintah jalan apa enggak? Selain kwitansi, dia akan ngelihat komentar orang di media sosial segala macam. Cuman masalahnya ini akuntan-akuntan publik tewas kalau suruh ngelihat namanya media sosial. Jadi, tapi kira-kira ide dasarnya gini nih, ide dasarnya. Ini dokumennya ada di web ya, bisa diambil juga. Kalau pengen ngopi ya silakan email saya juga, ntar saya kasih lah.
Tapi ini dasarnya sama semua. Mau yang namanya kabinet, republik, presiden, menteri, CEO, CTO, startup segala macam, logikanya semua sama kayak gini. Jadi di sini ada apa istilahnya stakeholder, nasabah, konsumen segala macam. Jadi ini adalah konsumennya. Dan kita melakukan mata-mata dari konsumen tadi. Mata-matanya bisa lewat sensor, lewat nyatet dia masukin posting apa, semuanya dikumpulin dalam bentuk big data. Cuman big data yang paling blow on ya file Excel lah, kira-kira kayak gitu ya. Okay. Nah ini semua dianalisa sama data scientist. Oke, outputnya 2. Klasifikasi sama forecasting sama dukun. Ya. Nah ini dikasihin ke presiden, menteri dan sebagainya supaya balik lagi ke ujung sebelah sana menjadi user experience, user customer journey segala macam. Kalau buat presiden ya mereka pengen supaya program pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat. Sama semuanya teh sama. Yang jadi masalah mungkin kalau orang swasta mah oke, kita butuh data scientist. Saya pernah ngobrol sama teman-teman LKPP teh yang bikin LPSE. LPSE adalah pengadaan barang untuk pemerintah ya. Konsekuensinya dia punya data dong. Pemerintah beli apa aja. Konsekuensinya dia butuh melakukan perdukunan. Kira-kira tahun depan program yang perlu dilakukan apa aja. Kira-kira pemerintah butuh apa aja. Dia butuh data scientist. Nyari 3 orang, berbulan-bulan nggak dapet. Jadi ini masalah paling besarnya di makhluk yang ini. Paling besar. Ini besar banget karena di kampus nggak diajarin, jarang kampus yang ngajarin. Kampus kebanyakan ngajarinnya coding programmer ya. Kampus yang di sisi lain kampus ngajarinnya statistik. Tapi kampus jarang kampus yang ngajarin gimana caranya nganalisa data, gimana jadi dukun dari data itu. Contoh nyatanya kalau itu. Iya, contoh nyatanya jarang. Nah ini tantangan buat kita semua ya. Jadi kalau ke depannya perusahaan apapun, pemerintah apapun, kalau mau lancar di depannya, dia harus tahu ke depan apa yang terjadi kan. Selama ini kan pakai menyan. Nah sekarang kita berubah dari menyan jadi ini. Ya jadi dukun. Beres ya. Jadi siklusnya kira-kira gini. Ini pentingnya data science. Saya masih punya waktu 15 menit deh. Liar orang Sekarang saya ngasih lihat program yang namanya ini yang saya beneran ajarin di kampus. Ini softwarenya namanya Orange. Kalau kita jalanin Orange, programnya bentuknya kayak gini aja. Ini saya kasih lihat, saya klik sembarangan aja ya, open. Nah ini dia banyak contoh apa sih namanya? Contoh program. Ini yang Anda lihat depan ini teh program. Ini teh program. Program ini segoblok kayak gini programnya. Tapi lu nggak bisa lihat ya. Nggak bisa. Lu harus ke sebelah sini buat lihat, kasihan deh lo. Tapi untuk ngerti ini harus persamaan yang dipakai adalah AX plus B sama dengan Y. Persamaan apa itu coba? AX plus B sama dengan Y persamaan apa? AX plus B sama dengan Y persamaan apa itu? Pelajaran SMA. AX, A kali X plus B sama dengan Y persamaan apa? Aljabar, iya, persamaan linear. Ini bener dia. Tuh Ben lu pinter. Jadi persamaan dipakai persamaan linear. Cuman kita akan nyari A sama B-nya, X sama Y-nya adalah variabelnya ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ini X-nya nih. Oke, sepal, petal segala macam X-nya. Ini kita buat analisa ini ya. Tapi waktu gua cuma 15 menit, gua akan fokus ke yang lebih seru aja ya. Ini ngasih lihat ininya ya. Jadi ini X-nya itu bisa gua kasih lihat bentuk datanya seperti apalah. Datanya saya kasih gini, ini saya kirim ke sini datanya, saya bisa lihat datanya. Ini programming gini ya. Ya datanya ini bentuknya perhatiin kalau kita mainan di SMA, X-nya biasanya angka, Y-nya angka. X-nya cuma 1 dimensi, Y-nya 1 dimensi. Ini mah X-nya bisa 4 dimensi, Y-nya bisa kata-kata. Kalau yang ekstrim, X-nya kata-kata, Y-nya kata-kata. Ekstrim lagi, X-nya bisa gambar, Y-nya gambar. Suka-suka ini Mas Gen. Itu yang namanya machine learning. Jadi X-nya bisa apa aja, Y-nya bisa apa aja, suka-suka. Beres ya? Sekarang saya akan masuk. Masih santai aja, masih 20 menit. 20 menit lagi, masih lama. Oh, bukannya masih 3 jam? Oh. Ini gua buang ya.
kita kasih yang ekstrim biar seru. Oke, saya akan ini programming banget. Dia udah punya dataset. Dataset kalau mau geblek sih bisa cari di Kaggle, Kaggle. Silakan dicari Kaggle. Kalau di Indonesia ada data.go.id yang pegang namanya Bapenas, tapi mau ngedownload datanya susah banget. Sorry Bapenas. Lama. Bukan, datanya garing. Aduh. Oh, garing. Jadi ini masalah besar dengan Republik ini ya. Kalau kita pengen data kan data mentah ya. Yang dikasih data Excel summary hasil udah diproses. Ini kesimpulannya kan garing, nggak bisa diapain data kayak gitu mah ya. Nah ini contoh, saya kasih lihat nih buat belajar di Kaggle ada dataset. Saya akan pakai dataset yang geblek. Tahu Titanic ya? PQRST Titanic KLMNOP. Nah Titanic nih dia. Tahu Titanic kan? Tahu, Pak. Perahu tenggelam kan? Oke. Buat yang ada yang nggak tahu, gue kasih lihat Titanic. Ini Titanic gitu ya. Lagunya apa? Pemainnya siapa namanya? Namanya Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Nah itu ya. Kalau lihat gambarnya ini kapalnya tenggelam. Pertanyaannya. Jadi ini datanya kayak gini nih datanya. Ini gue kasih lihat datanya ya. Datanya kayak gini nih. Oke. Ini perhatiin datanya tidak ada angkanya nih. Datanya tidak ada angka. Oke. Semuanya huruf. Seru ya. Huruf. Ini adalah sumbu X-nya. Status, umur sama jenis kelamin tuh sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Oke. Sumbu X-nya status T maksudnya ini penumpang kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Enggak ada. 1 2 3 doang. Sama kru. Udah. Terus umur dewasa anak-anak. Udah gitu jenis kelamin laki perempuan. Udah gitu dia di sini sumbu Y-nya mati atau hidup. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Ini gue pengen nanya ke lu pada semua ya. Bayangkan kalau saya adalah malaikat maut. Lu bayangin muka gue malaikat maut. Serem kan? Bayangkan ono malaikat maut datang ke kapal Titanic yang tenggelam. Ini ada 2000, ini kalau kita lihat ini 2000 nih. Ini kalau kita lihat ke bawah teh 2000 nih ya. Ke bawah teh 2201 manusia. Dia harus ngasih putusan, mana yang gue matiin, mana yang gue hidupin kan ya? Ya kan? Malaikat maut datang ke kapal yang mau tenggelam. Harus dia ngambil putusan, lu mati, lu hidup, lu mati, lu hidup. Parameternya adalah status, umur, jenis kelamin. Pertanyaannya, malaikat maut datang, waktu dia ngambil putusan, parameter apa yang dipakai buat ngambil putusan doang? Yang mana yang duluan yang parameter mana yang dia pakai buat matiin orang? Status, umur, atau jenis kelamin? Yang mana? Umur. Yakin umur ya? Yakin umur ya? Yakin umur ya? Oke. Sekarang kita pakai machine learning. Keren. Kalau ini namanya decision support system. Dalam bahasa kerennya adalah bahasa Indonesia namanya decision teh keputusan, support pendukung. Pendukung keputusan. Ya, sistem pendukung keputusan. Jadi bagaimana kita bikin sistem untuk mendukung keputusan malaikat maut. Tapi nanti di sisi lain kita bisa juga bikin sistem mendukung keputusan Pak Jokowi. Kapan dia harus turun, kapan dia harus enggak. Sorry, itu dia ralat. Enggak. Kat. Wah. Bercanda Pak Jokowi, punten. Nih ya, udah. Soalnya dia setahun lagi pan ya. Ya udah. Ngotot. Oke. Dari data ini kita mau ngetes. Nah, di machine learning banyak algoritma ya. Ada tree, ada random forest, ada linear regression, logistic regression, naive Bayes, segala macam. Ada SVM, segala macam. Jadi algoritma teh banyak pisan. Kita pengen ngecek algoritma ini mana yang paling presisi, Ban? Yeah. Untuk melakukan ini, kita bisa tes di sini. Ada evaluasi tes. Ini ya.
Kita masukin algoritmanya, semua algoritma dimasukin ke sini. Oke, masukin semua algoritma. Cuman gini aja buat ngetes algoritmanya. Aduh, goblok pisan lah pokoknya kalau udah tahu mah. Sakit hati, anjrit cuman gini doang programming mah. Nih, disambung ya saudara-saudara. Ini yang gua kerjain programming, ini teh programming saudara-saudara. Programming ya saudara-saudara. Oke. Gue kasihan aja ngeliat teman-teman yang di lantai 2 tadi, aduh kasihan lah programming lo. Ini programming ya, tinggal gini aja, programming ya, udah nyambung dah. Nah dia ngitung ban, lagi ngitung, kita lihat hasilnya. Nah ini teh hasilnya, langsung kelihatan nih. SVM 81%, TRI 81, SVM 52%. Linear regression nggak bisa karena datanya bukan data linear. Datanya kan cuma kategori mati hidup, bukan linear. Kalau linear kan mati, setengah mati, sepertiga mati itu linear. Kalau ini kan mati hidup, bukan linear. Oke, jadi maka linear regression langsung merah. Oke, langsung kita bisa lihat di sini yang paling bagus namanya TRI. Beres ya? Langsung tahuan TRI bagus ban. Gitu, selesai. Belum selesai. Ini kita buang. Tapi TRI bagus. Jadi ini lepas dulu. Remove, ini dibuang ke Anggo, buang aja, remove all, ini dibuang juga. Jadi cuma gini ya programming teh. Udah beres, TRI dapat, kita sambungin ini ke sini. Programming lagi jebret. Langsung analisa pakai TRI. Jadi yang namanya data science, machine learning, deep learning teh cuma mata-mata, modeling, visualisasi. Tadi kan Google Map kan visualisasi ya. Cuma gitu aja. Mata-mata, modeling, visualisasi. Enggak. Ini kan baru mata-mata nih. Mata-matanya data tadi ya, langsung modeling kan, sekarang visualisasi, kita lihat visualisasinya pakai tree viewer. Nah enggak, beres, sambung ke sini beres. Cuman ini doang, ini kita buang lah, enggak, remove, nggak penting. Ini namanya machine learning teh gini doang. Tolol ban. Udah siapa data saya di atas. Ini gua nerangin ini ke orang-orang KSP, kantor staf presiden. Wah Pak Ono, kita punya data banyak, kita perlu analisa buat masukan buat presiden. Gua terangin kayak gini, ya lu harus bikin decision support system. Kayaknya ngomongnya gede pisan, caranya cuma gini dong. Cuma gitu aja Pak Ono, kurang keren Pak Ono. Ya udah, yang penting duitnya banyak aja udah. Sekarang kita lihat hasilnya ya, reviewer kan, kita lihat hasilnya. Tadi keputusannya apa? Umur ya, umur. Mari kita lihat apakah malaikat maut itu percaya sama TCI atau tidak? Kita lihat kemampuan. Bentar, masih nafsu habis ini teh. Oke, ini kita 2 level aja. Target kelasnya yang hidup ya. Yes, hidup ya. Jadi pertama kali malaikat maut pas mau nyabut nyawa yang dilihat teh jenis kelamin, punten seks. Maaf ya, bukan umur ya. Laki atau perempuan? Kalau perempuan kemungkinan besar hidup. Kalau laki kemungkinan besar bakal dimatiin. Waduh. Iya, jadi kesimpulan akhirnya kayak gini ya, kalau ada kita naik kapal mau tenggelam, sarannya pakai rok supaya selamat. Terus ya? Sih ya? Oke. Tapi ternyata perilaku perempuan dan laki teh beda. Jadi perempuan tadi udah bakal hidup ya, laki-laki bakal mati. Tapi yang dilihat selanjutnya beda. Perempuan yang dilihat status. Penumpang kelas 1, 2, 3 atau kru. Kalau laki-laki yang dilihat umur. Jadi laki-laki status nggak dilihat. Pokoknya lu anak atau dewasa. Kalau anak lu hidup, dewasa lu tenggelam aja udah. Gitu. Beres ya. Nah kita lihat nih efeknya. Kita naikin levelnya, level 3. Nah, kelihatan nih status. Lu penumpang kelas perempuan, penumpang kelas ekonomi, mati aja lu. Tapi penumpang kelas 1, kelas 2 kru masih hidup. Kalau laki-laki dewasa mati.
Kalau anak-anak status bisa hidup, nah ini bisa dinaikin terus, gitu. Ini namanya decision support system. Langsung keluar gambarnya, gampang kan? Gampang, asli. Segoblok ini machine learning mah. Cuman gue kasihan yang di atas pada coding. Gue tahu masalah besarnya bukan di coding sih, data. Ya kan? Menurut suratannya sih kayaknya Data. Dan ini gue juga suka marah-marah ke pemerintah soalnya. Pemerintahnya kan datanya semua kertas ya. Aduh, proses lagi. Ini kemarin anak-anak nih, bukan BPJS nanti, BPS survei. Pakai apa? Kertas. Aduh, mau goblok nih. Survei pakai kertas, data. Udah gitu anak-anak suruh data entry 3 bulan. Ya lumayan sih dari sisi duit ya lumayan, tapi kan buat kita orang coding kan, aduh, 2 kali kerja ya. Jadi ini contoh. Sekarang saya akan naikin. Ini udah beres ya? Mau ke pertanyaan dulu boleh Pak? Oh ya udah, waktu tinggal dikit ya. Sok pertanyaan. 9 menit lagi sih Pak. Kenapa di negara kita data mining itu kesannya ilegal? Padahal data mining itu termasuk proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam big data. Oh, ilegal kalau kita melanggar itu sih PDP. PDP perlindungan data pribadi. Terus kalau kita, jadi intinya gini, supaya tidak ilegal kita harus bikin nanti ada tulisan kecil gitu deh. Disclaimer. Anda bersedia nggak datanya kita ambil? Kalau itu jadi nggak ilegal. Ya gampang lah, itu mah cuma bikin tulisan aja. Terus orang Indonesia kan gitu. Pokoknya ada tulisan, ada tombol next aja, pencet next pasti beres, selesai. Kan udah baca. Ya salah sendiri lu next gitu. Ini ada pertanyaan lagi. AI kan sudah berhasil diciptakan ya Pak. Apakah mungkin kesadaran buatan AI nantinya dikembangkan? Artificial consciousness nantinya akan dikembangkan. Contoh yang agak mirip yang ChatGPT sih sebenarnya. Jadi sudah agak manusia. Saya juga terkagum-kagum Jujur, saya ngerti ini gimana caranya bisa bereaksi kayak gitu Asli. Kalau lu bisa kayak ngerti ya, gue nggak ngerti, asli gue nggak ngerti. Hah? Oh NLP. Semua data di dunia itu dikompil dari satu. Terus dia ekstrak pakai NLP-nya dia. Oh keren. NLP lagi gue. Iya. Saya alirannya nggak terlalu NLP soalnya. Iya, cuman text processing saya biasanya main statistik. Oh ini lagi diskusi ini ya, nggak boleh. Tadi nggak pada ngerti yang ini. Ini ada beberapa aliran di dunia soalnya. Gue yang aliran yang nggak terlalu NLP, tapi itu ternyata keren ya, keren. Oke. Saya masuk ke materi lagi. Kita cari yang gampang-gampang ya. Ini caranya orang dagang nih, cara orang dagang. Di datasetnya saya ambil datasetnya toko online. Bentar. Internet kalau nggak salah namanya online OOPQRSMNO, online retail. Oke, ini online retail ya. Saya ngasih lihat datanya nih, saya kasih lihat. Datanya sih kayak data toko online kayak gini nih, data toko online. Ini data toko online ya. Jadi ini online retail, data toko online. Jadi isinya ini ada invoice number, tanggal. Karena dia online dari negara mana, terus beli apa? Oke. Kira-kira bisa ngambil. Kebayang nggak dari sini kita bisa tahu barang ini harus ditaruh di sebelah barang apa? Kebayang nggak? Caranya gimana? Jadi gini. Yang paling ramai gitu. Yang paling laku. Seru ya. Iya. Bukan paling laku sebenarnya. Intinya gini ya. Cara berpikirnya gini, kalau orang beli barang, ini kan ini ada T-mark holder, di sini ada mark, ini ada card holder, ada apa segala macam. Kalau orang beli ini pasti beli ini juga. Gimana caranya? Kebayang nggak lu? Nggak kebayang ya? Nih caranya cuma ini caranya goblok sih sebenarnya, asli. Jadi caranya, ini kan bentuknya matriks ya, ini bentuknya matriks. Jadi sebenarnya matriksnya cuma digini doang sih, ditranspose, matriks ditranspose, guys. Oke, sekarang kalau kita lihat sekarang matriksnya datanya jadi berubah nih, datanya jadi kayak gini nih, diputer ya. Jadi tadi kan belanjanya apa ke kanan, sekarang ini jadi sumbu Y nih, sumbu Y-nya. Oke, dan ini jadi sumbu X. Oke, nah kalau tadi yang waktu Titanic
di dunia AI itu namanya supervised learning. Soalnya di datanya kita ngasih tahu si ini mati, si ini hidup. Jadi sumbuinya udah kasih tahu dulu ini mati hidup. Yang ini unsupervised learning. Kita belum tahu si ini suka sama siapa. Ya produk ini sukanya sama produk apa. Belum dikasih tahu nih. Oke. Jadi kita melakukan unsupervised learning. Unsupervised learning kita sebenarnya ngitung fitur ini dekatnya sama fitur yang mana sih? Clustering. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman ini clusteringnya tidak cuma ngitung jarak doang nih, clustering goblok yang ini. Jadi kita masuk unsupervised learning, kita akan ngitung distance jarak. Cuman gini doang. Ini saya buangin ya, algoritmanya saya buangin, remove, ini remove. Oke. Jadi sorry. Ini kayak gini biar kelihatan, biar lurus ya. Nih. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat clusternya nih sekarang. Nah, langsung keluar di sini. Jadi kita bisa lihat orang yang beli sini mah semua kepilih, select yang ini ya. Misalnya T-Mark holder dia akan beli apa ini? Mark. Jadi kelihatan produk ini ini semua dapat langsung. Cari yang sedikit aja dulu. Nah, ini 3 produk ini jadi satu, ini produk ini jadi satu. Jadi kita kalau naruh barang di Alfamart, Alfamidi segala macam, naruhnya dideket-deketin. Supaya orang beli ini langsung, oh gue juga pengen yang ini, ambil juga. Jadi itu caranya orang-orang paling gampang kalau ngeliat gini teh di sinilah di toko online ya, toko online kita liatin nih. Jadi orang lain beli ini juga. Gitu. Iya, ini contohnya gini nih, misalnya gue nyari, ini minta maaf, Ono kerjanya belinya kayak ginian sih soalnya ya, Arduino, tukang nyolder biasa, tukang solder. Misalnya saya pengen pesan ini ya, saya klik ini. Nih, kalau kita lihat di bawah, saya ini pesan kayak gini nih, di bawah ada nih ntar, di bawah sini ada, sorry, nah di bawahnya ada, nah ini barang terkait, ini bakal diklik. Waktu itu saya ketemu sama Ibam teh, waktu itu dia jadi vice presidennya Bukalapak urusan kayak ginian ya. Jadi Ibam cerita, Bukalapak bukan yang paling putaran duit paling gede ya, kan Topet kan gede banget ya. Bukalapak nggak segede Topet. Tapi si Bam cerita, tiap bulan duit yang muter di Bukalapak teh belasan triliun. Muter ya, bukan duitnya Bukalapak, punya pelapak belasan triliun yang muter. Setelah ditambahin kayak gini, nambah putarannya berapa ratus miliar lagi. Jadi nambahnya kerasa banget. Jadi caranya cuma gini doang. Jadi kita ngelihat orang beli ini akan beli apa. Tapi dia mainnya kayak gini doang sih sebenarnya, mainnya ini doang. Mana tadi algoritmanya teh? Mainnya cuma gini doang. Alah hilang. Mana sih? Nah, udah cuma gini doang udah. Jadi beres ya. Seru kok mainnya. Programnya cuma gini aja saudara-saudara ya, gampang ya. Alhamdulillah gampang. Yang susah bukan ini, yang susah buat interpretasi. Iya. Yang susah jelasinnya itu luar biasa sih Pak. Apanya? Kalau Bapak yang jelasin tadi lumayan agak cerah lah. Kalau ini mas-mas ini agak susah nih. Cuman lu bayangin gue jelasin depan gue cowok kayak gini kan susah gue sebenarnya. Iya, apalagi udah mau buka gitu kan jadi aduh. Oke, kita waktu masih ada lagi nggak? Masih ada pertanyaan? Apa keuntungan dari penggunaan cloud dalam pengembangan teknologi menggunakan machine learning? Paling cara berpikirnya sederhana lah. Untuk ini semua, apalagi kalau datanya gede, kita butuh kemampuan komputasi yang gede. Kalau pakai cloud kan kita jadi bisa ngecer ya, kita bisa yang ngecer ya apa sih? Nyicil. Jadi kita nggak usah beli server. Kita bisa bayar sewa. Dan kadang-kadang seringkali cloud itu juga kita bisa dapat yang free. Kalau jadi waktu ngetes algoritma segala macam, kita bisa lakukan secara gratisan. Nanti kalau datanya gede baru kita yang bayar. Kira-kira gitu. Dari Mas Kinan Muhammad, punten Pak. Saya mau nanya prediksi Bapak. Saya jadi dukun, Saya mau nanya prediksi. Kalau misalnya AI sudah merajalela di dunia, apakah akan makin banyak yang memata-matai kita? Iya, pasti. Soalnya semua orang pengen berusaha supaya produk atau yang dia jual itu sesuai dengan customer tadi. Makanya makin tertarget, makin jelas. Targeted banget ya supaya ibarat tulis istilahnya personalisasi personifikasi ya gitulah. Pokoknya kalau kita punya web
punya toko online kan kita pengen personalisasi supaya web kita sesuai sama orang yang ngelihat ya. Dan tiap orang kan beda-beda. Jadi si web akan benar-benar sesuai sama dia. Jadi pasti bagaimana pengaruhnya ke sistem ekonomi? Semua sistem sekarang yang dipakai istilahnya adalah digital ekonomi. Itu semua pakai AI semua sih. Dan tadi yang saya sebutin presiden segala macam itu kan dia akan mainan di dunia ekonomi tapi di dalam pemerintahan ya itu pakai AI semua. Dan itu orangnya dicari. Cuman jangan khawatir nih, gue kasih lihat angka. Gue kasih ngomong aja angkanya ya. Tadi kan saya ada kuliah big data sama machine learning dan itu free. Kalau Anda tahu statistiknya, orang yang ngambil kuliah saya itu totalnya ada 11.400 orang. Oke. Untuk kuliahnya macam-macam, ada cyber security, ada data science segala macam. Bisa nebak jadi yang bisa dapat sertifikat adalah yang nilainya 90 ke atas. Oke. Untuk cyber security 11.400 orang yang bisa lulus dapat 90 ke atas berapa orang? Bisa nebak? Nggak bisa? 19 orang. 19. Itu cyber security. Data science bisa nebak berapa orang? 5, masih optimis 2 orang. Jadi masalah kita bukan masalah nanti ke depan ada digital ekonomi apa kagak, bukan masalah itu, bukan itu. Lu kalau mau dapat rezeki dari dunia segala macam, ya lu harus pinter. Masalahnya orang yang pinter ini hitungan jari. Iya. Yang jadi masalah bukan anda sih, yang jadi masalah dosennya. Minta ditabokin satu-satu semua. Aduh, ini saya malah nih Pak. Lagi panas-panasnya tapi waktunya udah habis nih Pak nih. Aduh. Iya, mohon maaf untuk pertanyaan belum terjawab. Saya jadi ini mohon maaf untuk Gua baca contekannya si Agung. Kayaknya ya. Ini mohon maaf ya buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Oh, bisa pakai email. Oh, email. Atau Twitter. Emailnya pakai Twitter ya. Twitter. Punten, saya nggak pakai IG, soalnya nggak suka foto. Silakan IG-nya, IG lagi Twitternya ONNO W Purbo nyambung semua. Silakan. W Purbo. Mungkin Pak closing statementnya dari Bapak dulu ya. Oke, dunia ini sangat menarik, masa depannya cerah. Udah happy yang atas. Masa depannya cerah. Kalau bisa Anda, jadi untuk masuk ke dunia ini Anda tidak harus jadi orang yang ahli data science. Anda bisa ahli di bidang apapun. Kita belajar data science supaya bisa dikawinkan antara bidang kita sama data science. Karena orang data science banget, pasti nggak akan ngerti bidang kita. Jadi kita tetap butuh orang yang ngerti bidang kita, punya perkawinan dengan data science, dan itu harganya akan mahal. Kalau Anda menguasain hanya ilmu Anda aja, harganya misalnya 100 juta sebulan, ditambah data science, mudah-mudahan harga Anda bisa 200 juta sebulan. Setelah itu Anda bisa langsung pensiun dan nggak usah bisa ongkang kaki. Saya doakan supaya semua sehat, semua lancar, karirnya oke. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di Dunia Talk Show episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stres. Gugus.